pandangan lu soal toxic relationship apa sih? Mungkin kalau misalnya pasangan yang positif dia bisa ngeliat juga kan di sini kan ada baterai kita berapa persen, terus kita di mana, kecepatan kita berapa persen. Tapi sebenarnya Pak, kalau masalah Zenly gitu masih kita masih bisa bohong loh Pak. Oh gitu. Oh masih bisa diakalin ya? Masih bisa diakali. Bisa aja dong. Gak salah dong. Oh gitu lo perang sama gue lo ya. Anjir, gue gak tau apa gue diserang tiba-tiba. Gua nggak tahu, lu kan udah laki-laki dewasa lah ini ya. Lu umur berapa sih? 20-an ke atas kan lah ya? Rata-rata ya? Enggak dong. Kalam 28. Enggak dong. Lu kan pasti pernah punya cewek dong. Lu pernah menjalin suatu hubungan dong sama cewek-cewek lu, sama perempuan. Apa itu hubungan Pak? Eda. Wih, luar biasa. Eda. Berat dia. Luar biasa. Berat. Dia. Sekarang dia bisa ngomong kayak gitu, padahal dulunya bucin abis dia. Padahal kemarin pas ngomong dia ada satu kata yang dia bilang ke gue, Pak. Ada satu hal yang sebenarnya masih berat buat dilepasin, Pak. Oh gitu, apaan yang berat? Utang Sesuai ya? dengan kata-kata orang Pak, harta tatah wanita, Pak. Biasa. Cuman mungkin sekarang skalanya ukti, Pak, ukti. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, lu kan pasti pernah punya pacar lah ya, zaman dulu entah yang sekarang, kayaknya sekarang juga, lu masih punya pacar gak sih lu sekarang? Masih dong, terus dong. Ya, Ini pertanyaan jebakan sebenarnya, padahal ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Pak, si Kalam mau sama gue mah dia ngomongnya single Pak, gak punya pacar ya. Nah. Ini setelah video ini naik langsung perang dunia ketiga ini. Sumpah gue mah kagak tau apa Pak. Waktu itu si Kalam dateng nih. Apa namanya bagi cewek lah di Bogor kagak ada gua. Paling jelas paling bisa. Pak, kalau gue jelas Pak mengekspos ada gitu kan. Yang bahaya kan kayak Audi. Single kita nggak tahu malam minggu jalannya kemana. Iya benar. Tuh. Berga. Iya. Nih, lu lihat aja setelan gua, gila nih. Kacau. Nih. Tuh, dia aja sekarang menjual setelannya dia, Pak. Bisa aja dong. Gak salah dong. Oh gitu lu perang sama gue lo ya. Anjir, gue gak tau apa gue diserang tiba-tiba. Gue nanya, lu kan pernah jadi bucin nih, ya kan? Atau masih jadi bucin nih kan? Lu pandangan lu soal toxic relationship apa sih? Sebelumnya kasih kita penjelasan dong Pak, toxic relationship itu kayak gimana Nah, Pak? kalau pandangan gue nih kan, gue lihat entah di Instagram, entah ada beberapa teman-teman gue yang cerita, entah ya pernah dengar juga beberapa orang yang cerita soal relationship-nya dia, soal relationship-nya mereka gitu loh. Dan ada beberapa juga yang menurut gue ada beberapa yang kalau mood gue pribadi lah, ini udah masuk tahap toksik sih, maksudnya udah hubungan yang sangat mengganggu lah gitu, tidak sehat lah maksudnya. Jadi hubungannya tuh udah mulai nggak sehat kalau mood gue lah ya, kalau menurut gue. Jadi contohnya gini, ada temen gue yang lu tahu kalau iPhone tuh kan bisa mirroring ya. Ya kan, iPhone tuh bisa mirroring, sampai handphonenya tuh di mirroring. Pak. Saking pengen taunya aktivitas yang dilakukan sama pasangannya di handphonenya dia. Kalau menurut gue itu toksik loh, maksudnya udah toksik, udah tahap ke toxic relationship. Jadi ya cemburu boleh, tapi kalau udah kayak gitu kayaknya terlalu berlebihan deh gitu kan. Terus sekarang kan banyak aplikasi namanya Zenly kan. Supaya kita nggak bisa ngebohong bahwa kita lagi ada posisi di mana, tinggal kita install masing-masing aplikasi Zenly itu, kita bisa tahu dia lagi posisinya di mana, berhentinya di mana, nongkrongnya di mana, bisa ketahuan kan. Sebenarnya menurut gue itu juga ganggu sih. Maksud gue sih itu nggak sehat hubungannya kalau udah pakai begituan loh. Tapi sebenarnya Pak, kalau masalah Zenly gitu masih kita masih bisa bohong loh Pak. Oh gitu. Oh masih bisa diakalin ya?
masih bisa diakalin kalau Zenly gitu. Dengan cara Kan matiin dia mah VPN. tahu aja, Pak. Apa? Nih Pak, salah satunya nih. Tahu Dengan cara aja apa? dia, Pak. Jadi Iya. gini, ini mah gue buka-bukaan aja. Ini kan udah masa lalu ya, ya nggak? Iya. Nah ya, jadi tuh ini HP yang biasa gue pakai Zenly. Nah, Nah, ketika gue cabut sama teman-teman gue, Zenly-nya gue pindahin ke sini. Oke. Jadi kalau Terus handphone itu simpan di rumah. iya, HP yang ini disimpan di rumah. Jadi selama yang penting HP gue nyala, si Zenly itu bakalan aktif terus, kagak bakal mati. Berarti Zenly itu sistemnya akun ya? Iya, akun. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kan Zenly cuma bisa dipindah akun, cuma pakai satu akun doang kan. Tiap HP cuma satu. Jadi kalau dipindahin, jadi lu tinggal login di gadget lu yang lain gitu ya? Iya, tinggal login gitu doang. Terus bisa juga sih kalau misalnya emang kagak ini banget mah, tinggal di freeze orangnya. Oh gitu. Jadi si akun itu di freeze gitu, ya udah aja. Jadi dia nggak tahu kita di mana. Nah, lu berarti tinggal orang-orang yang masih pakai Zenly itu bisa pakai cara ini supaya bisa bisa ngebohongin juga gitu. Nah, enggak, oke. Kita balik ke laptop nih. Kita kan lagi ngomongin toxic relationship nih. Ya kan, gue tadi cerita nih kan banyak banget hubungan yang menurut gue sudah masuk dalam tahap toxic relationship yang memang ya nggak sehat menurut gue. Jadi contohnya apa ya? Kayak pagi, siang, malam gue harus sama dia harus berdua, terus pagi, siang, malam harus berdua. Padahal kan kita masing-masing harus punya me time ya kan. Entah si cowoknya harus punya me time dengan teman-temannya, entah si ceweknya pun harus punya me time dengan teman-teman ceweknya, ya kan? Itu kan perlu ya kan? Dan hal-hal yang kayak tadi gue sebutin itu menurut gue sudah tahap toxic relationship kalau menurut gue gitu kan. Nah kalau menurut lu pada apa sih? Gimana sih tanggapan lu terhadap toxic relationship? Atau jangan-jangan malah lu pada pernah masuk fase toxic relationship itu? Pernah lah Pak, pernah ngalamin gue. Pernah ngalamin? Pernah Pak, SMP malah. Apa? SMP malah pernah gue. Buset, cerita banget itu namanya. Kalau SMP sih masih waras lah gue Pak, SMP mah. Nah, itu lu, pengalaman lu apa Udi? Soal toxic relationship? Itu yang kayak Zenly. Jadi kayak nih ya, gua tuh ya lu percuma kan lu pakai Zenly lu masih bisa akalin. Ya kan tetap aja kadang-kadang kalau misalnya gue pernah kejadian kayak jadi tuh di internet rumah gue tiba-tiba mati lagi awalnya nyala tuh terus tahu-taunya mati tuh pas gue udah keluar. Nah kebetulan Zenly gue itu dipindahin ke HP gue yang satu lagi. Nah otomatis kan kalau misalnya mati itu langsung ada kayak berapa jam yang nggak aktif gitu kan. Nah di situ gue ditanyain apa namanya, kamu mana gini wah gila kata gue nih, ada apaan nih. Terus gue nanya ke temen gue kan ada Zenly juga. Terus gue ngomong tolong cekin akun gue dong. Pas gue cek tapi bener aja itu apa mati itunya Zenly-nya. Iya mati kan. Gue wah salah gue nih. Ya udahlah, perang dunia kan tuh. Ya udah tuh marah terus ya udah bujuk udah baikan. Terus apalagi ya, banyak sih. Terus udah gitu kalau misalnya yang toxic itu gue pernah ngalamin ini juga. Gue pun pernah jadi bagian itu. Gue pun kayak kadang-kadang suka ngejakin kan, ya gimana gitu kan, bocah kadang-kadang kagak ngabarin, kita khawatir kan. Asik. Khawatir apa jelas? Apa? Khawatir apa jelas? Ya, itu mah udahlah, udah lewat. Iya, yang nggak apa-apa. Ini kan namanya juga cerita soal recall, ngebahas lagi. Toxic relationship. Kadang-kadang gue juga gitu sih, apa namanya, suka ngecekin kan, penasaran gimana. Nah, gue nanya, kalau kan gue jujur, gue sekarang sama istri gue nggak pernah saling cek handphone gitu. Yang ya udahlah gitu kan gitu. Ya tuh kita udah percaya, udah sama-sama saling percaya. Ya udah, maksudnya gue yakin dia sama-sama saling menjaga gitu. Udah merit misalkan juga kan. Nah, buat lu tadi pernah terbersit buat ngecek handphone pasangan lu.
Mm. Nah, apa yang ada di benak lu sampai lu pengen ngecek? Ya gimana ya? Jadi gini, gue kalau waktu pas masih pacaran, ini terserah ya. Ini penonton lu mau percaya mau kagak, ini terserah lu. Tapi kalau yang tahu tuh ini teman-teman deket gue. Jadi kalau misalnya gue udah pacaran nih, gue nggak pernah yang namanya mulai duluan. Kayak ngulah duluan gitu, gak pernah gue. Selalu si ceweknya ini yang mulai duluan. Yakin lu? Ya, tanya aja. Teman-teman deket gue dah, kan kagak ada yang tahu tuh. Iya. Ini mah terserah, ini lu mau percaya mau kagak, ya udah. Tapi gue kagak bohong juga. Setelah dia ngulah, gue yang ngulah gantian gitu. Balas dendam. Jadi saling balas. Nah, menurut gue yang saling balas ini juga udah masuk tahap toxic relationship sebenarnya, ya nggak sih? Iya, kan makanya tadi gue bilang, gue pernah ngalamin toxic juga. Iya, bener. Nah, lu Lam, apa sih Lam? Lu kan sekarang masih punya cewek nih. Lu bucin banget nggak sih sampai ya bucin sih kan rata-rata kalau udah namanya pacaran, udah namanya ya apalagi masa pacaran lah ya pasti kan semua tuh merasa milik berdua, ya semua tuh merasa milik berdua kan cuman. Iya. Lu pernah nggak sih ngerasa tahap wah ini kayaknya udah nggak sehat nih, terus lu sempat omongin atau enggak gitu, gimana sih? Gua sih kalau gua dulu gue pernah yang kemana-mana laporan. Sampai lu toilet pun laporan, kagak? Ya enggak, maksudnya gue kan cabut-cabutan nih. Kalau kan nih karena COVID aja nih di rumah aja nih. Zaman SMP itu ya. Apaan sekarang gara-gara COVID di rumah, wong tadi lu sama si Audi di bengkel gimana sih? Cuma perkara ganti per doang. Kagak ada. Gue mah di rumah aja. Kagak ada gimana? Snapgramnya story-nya mau gue liatin. Iya. Zaman gue SMP kan gue zaman SMP tuh mementingkan teman daripada cewek. Buset. Jadi kalau kayak misalkan gue lagi jalan atau sama teman-teman gue nih, terus cewek gue ini nggak minta untuk balas ya, gue nggak balas aja, biarin aja sama gue gitu, karena gue lagi asik sama teman gue. Cuman kesini gue baru tau, oh itu namanya toxic ya gitu kan. Oh ternyata seprotek itu toxic ya. Nah pada akhirnya pas saat itu sih gue cuek-cuekan aja. Jadi kalau udah misalkan kayak gitu ya bodo amat, lu mau kemana kayak terserah lu gitu. Lu mau cabut tinggalin gue ya udah silahkan. Sampai akhirnya SMA, gue SMP kayak dikenal kayak Audi deh Pak. Bau gue lu. Banyak gitu yang ini mau banyak kayak Audi sekarang gitu loh Pak. Mungkin persis kayak Audi lah Pak. Cie, dasar pak boy zaman dulu. Waduh. Yeah. Terus alumni gue Pak. Alumni. SMA itu gue sama sekali nggak punya cewek. Ya gimana mau cewek, mau lu sekolahnya di rumah gimana sih? Iya, cuman kan selama itu masih ada Pak, yang nyangkut masih ada. Cuman obviously nggak ada. Iya. Jadi sama kuliah ini SMA gue nggak ngerasain tuh di protek itu. Karena kan nggak ada hak ya kan. Iya. Cuman kalau pribadi kayak si Audi, Zenly, gue enggak. Gue sampai sekarang nggak ada. Zenly-Zenlyan gue nggak ada. Karena menurut gue, sorry nih pemakai Zenly nih. Apa ya? Alay aja gitu Pak. Ngapain sih lu segala mesti orang tahu tuh di mana gitu. Itu kan privasi. Sama gue mementingkan ini sih Pak. Kayak gitu-gitu kan privasi kita ya. Takutnya ada data yang bisa diambil, dicuri, segala macam. Iya. Nah, tapi gue ada kebiasaan sama nyokap gue tuh gini, setiap gue pergi kemana, karena di WhatsApp udah ada fitur share live itu, gue share live ke nyokap. Iya. Nah biasanya gue nggak ke nyokap, terus biasa gue ke cewek gue menerapkan hal itu juga. Kayak misalkan, gue kan kuliah di Bandung kan, terus gue balik ke Bogor, ya gue share live, gue jalan balik nih, gue share live kayak gitu. Menjaga ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya? Betul sekali. Cuman kalau kayak misalkan di Bandung, misalkan gue kemana gitu, yang nggak juga gitu juga, nggak yang sama. Berarti gue sih mikir gini, kalau gue share live terus sama aja gue pakai Zenly dong. Iya sih. Iya makanya. Lu sekarang cewek lu di mana sih? Di Bandung. Jadi lu sekarang LDR-an, percis. Pak. Iya. Apa lu jangan sering curi-curi ke Bandung juga? Pak Iya sih, gue
Gue sih gini sih, ya apa yang lu bilang tadi aja, saling percaya aja lah udah. Lagian lagi COVID gini mau kemana sih, Pak? Yakin lo? Pak, tanyanya tuh yang perjelas. Cewek lu yang ke-1, kedua, itu di mana? Astagfirullahaladzim, gila. Cewek tua apa cewek muda gitu? Iya, Gini gitu. Gini Pak, kalau Audi alumni bilangnya alumni, ya gue juga alumni Pak, gitu aja. Kagak, apaan tuh kemarin masih ngechat gue nanyain kontak si itu, lu gak usah gitu Boleh lu. ditunjukin nggak? Boleh ditunjukin nggak nih? Gue bacain nih. Nih Pak, si Kalam. Bro, ini kan Pak, apa gitu ya bro? asli nih, Gue nonton bro. Si Kalam tiba-tiba dong ngomong ini. Nih Pak, nih Kalam tuh. Gue baru balik, abis jalan sama cewek gue. Iya, luar biasa. Oh, nih siapa tuh namanya itu? Mana sih? Pak, tadi pas lu ngajakin bikin konten, inget gak gue jawabnya apa Pak? Ngantar nyokap. Gila, gue ngantar nyokap Pak. Dibilang ngantar cewek. Bener cewek itu, nyokap gue cewek, gak mungkin laki nyokap gue. Iya, emang benar. Awalnya menyokap. Terus. Mama muda kan, lama-lama. Ya ampun. Aduh, kacau. Jadi aus gue. Jadi aus. Jadi gue juga jujur sih sebenarnya gue pernah lihat beberapa orang lah yang cerita dia sampai harus pakai Zenly itu kan, sampai Zenly sampai handphonenya di mirroring gitu supaya bisa ngelihat gitu apakah aktivitas yang dilakukan sama si pasangannya gitu. Dan lu setuju gak sih penggunaan aplikasi kayak gitu udah salah satu tahap hubungan itu tidak sehat atau sudah masuk ke tahap toksik? Iya. Enggak, tapi kalau dari gue kan, kalau si Kalam kan belum pernah memakai aplikasi itu. Ya, coba lu gimana tuh, Di? Tapi kalau dari gue sebenarnya kagak ada salahnya juga selama emang dari diri kitanya itu emang niatnya bener tuh, kalau bukan ngejadiin itu toksik. Jadi kan kadang-kadang yang kenapa bisa sampai toksik gara-gara ibaratnya kayak itu aplikasi sebenarnya cuma buat lo ke sini dan orang itu biar tahu kan, kadang-kadang emang suka bener juga, kadang-kadang kan ada orang yang kagak jujur juga, makanya dibuatlah tuh aplikasi itu. Bukan hubungan doang lah, kayak pertemanan kayak pertemanan juga kan, kadang-kadang misalnya nongkrong nih, lu udah TW belum? Udah, ini gue TW, padahal saya kamar mandi kan. Iya. Terus tapi emang harus sampai ngegunain aplikasi itu. Kalau buat gue kalau masalahnya nggak jujur soal lokasi ya tinggal diperbaiki masalah kejujuran kalian. Iya kan, maksud gue pandangan orang beda-beda kan. Kadang-kadang ada orang juga yang ya oke lah cuma perbaikin masalah sepele lah, masalah lokasi gitu kan bisa gunain yang kayak fitur live chat gitu kan, bisa juga. Tapi kadang-kadang suka ada juga yang dia pengen tahu nih, mungkin kalau misalnya pasangannya posesif, dia bisa ngeliat juga kan di sini kan ada baterai kita berapa persen, terus kita di mana, kecepatan kita berapa persen. Ini kalau misalnya yang konteksnya yang ini posesif banget ya. Kadang-kadang tuh suka ada yang kita ngomongnya baterai aku habis padahal kita mau main game. Terus kadang-kadang juga baterai aku habis misalnya kita mau kemana. Nah, makanya orang-orang pakai Zenly biar ngeliat, masa sih dia baterai habis, ini aja baterai full kayak gitu loh. Tapi gue setuju juga sih, itu bikin salah satu jadi toxic relationship. Iya sih. Iya, kalau dan itu dibiasakan Pak. Biasanya itu karena yang tadinya enggak, terus dibiasakan jadi kayak hal yang lumrah aja. Padahal kan kalau orang lihat apa sih lo gitu. Temen gue ada yang sampai disamperin loh Pak, kalau lagi nongkrong. Sama ceweknya, sama pasangannya. Iya, ini yang pasangan disamperin kayak pulang gituin gitu. Nah kalau buat gue pribadi ya, ini sorry, buat gue pribadi gue potong nih. Buat gue pribadi, kalau misalkan kayak diantar jemput, ditemenin, itu nggak masalah. Cuman kalau udah lagi me time terus digangguin, misalkan nih dari 5 cewek ada 1 cowok sendirian, pasangan siapa, atau di sebaliknya dari 5 cewek ada 1 cowok, itu kan aneh kan Mbak, kayak lu ngapain di situ, mendingan lu kayak Audi tadi ke bengkel per. Iya sih, benar sih. Kalau gue kan seharusnya udah married. Nah kalau lu pada yang masih begitu tuh pernah nggak sih? Ya makanya tadi gue nanya, bahkan kayak
lu pernah zaman dulu ya kan merasa toxic relationship. Kalau sekarang ya bisa aja lu nggak ngaku sebenarnya. Oh, kalau sekarang gue gini Pak, kalau misalkan gue udah ngerasa udah nggak bener, paling gue omongin sih. Oh gitu. Jadi lu kalau udah ngerasa lu kayaknya nih jelasnya keterlaluan nih gitu kan, lu omongin, lu Ya, kebuka gitu. iya. Dan Nih Pak, kadang-kadang tanpa gue sadar kan gue juga nggak bener nih, kayak terlalu banget. Uh, Pasti ngomongin juga. uh, Misalkan hal yang biasa itu nggak perlu dimasalahin harusnya gitu. ya, ya, Jadi kan buat kitanya sendiri, oh iya ya, gue tadinya nggak gini loh, kenapa sih gue gini ya gitu ya, aja. ya, ya. Ya sebenarnya sih kalau masalah cemburu ya wajar lah, cemburu juga wajar. Tapi kan Ya, harus tetap dalam batas yang wajar, maksudnya kan cemburunya. Pak, tapi gue juga pernah ngalamin yang gue tuh jadi pemeran toksiknya juga loh Pak. Mungkin dari sifat gue ya, sifat gue kan cemburuan. Terus nah, udah gitu, itu waktu pas udah lama, waktu pas masih semester 1 lah. Jadi tuh dari gue kelas 12 sampai masuk kuliah itu gue nggak pacaran, gue nggak punya pacar. Terus udah gitu, gue terakhir pacaran itu dari SMA awal masuk sampai kelar SMA tuh 3 tahun gue paling lama. Kenapa gue bilang gue pernah jadi pelakunya? Karena pertama sifat gue cemburuan. Jadi itu gue pernah deket ada sama teman kelas gue, salah satu teman kelas gue. Itu waktu pas awal masuk tuh. Terus udah gitu gue iseng-iseng aja ngobrol terus lama-lama jadi nyaman gitu kan. asik. Kata-kata fuckboy-nya keluar banget gak sih? Iya. Deket sama lo jadi nyaman. Iya. Lu ngacau suasana aja lu. Lanjut. Terus udah gitu udah tuh sempet kayak modus-modus cowok lah balik bareng. Terus jadi tuh waktu itu gue balik sempet, gue kan belum pernah tuh dari Bandung ke Bogor, dari Bandung ke Jakarta itu naik kereta, gue belum pernah tuh. Nah kebetulan rumah orang ini ada di Cibubur. Nah terus begitu dia inilah balik tuh dia emang bisa naik kereta sih balik. Terus gue penasaran aja, gue pernah naik kereta, akhirnya gue naik kereta nyobain. Itu gue nggak doang sih, tapi gue banyakan sama teman-teman. Terus begitu tapi gue bilang ke temen gue, gue duduk sama situ dong, boleh nggak? Gue bilang gitu. Terus ya udahlah, kata gue, udah lu sana aja. Udah tuh di jalan ngobrol. Habis itu udahlah, lambat gue udah makin deket, ya sering teleponan, sering chatan. Dia sampai gue tuh waktu itu awal semangat kuliah lagi tuh. Yang pernah gue bilang di video sebelumnya lah, yang ke video pertama kalau nggak salah. Iya, gue deket sama dia itu megang KTM gue. Gara-gara gue suruh, jadi biar gue semangat kelas tau nggak. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya dia megang ATM, otomatis dia datang duluan, dia nge-tap duluan dong. Terus kalau misalnya gue nggak datang, nanti dicurigain sama dosennya. Nah makanya mau nggak mau gue harus masuk. Terus udah gitu, udah tuh kadang-kadang kalau misalnya masalah kayak UAS atau cetak kartu ujian, sering gue diingetin sama dia. Terus udah gitu, udahlah lambat-lambat tahun gue jalan. Gue tuh pernah jalan cuma 2 kali. Ingat banget gue, Pak. Itu selama gue deket udah lama kali, 5 atau 6 bulan lah. Itu gue cuma pernah jalan 2 kali karena gue itu emang pertama nih, gue nggak bisa pacaran sama satu kelas. Kedua, emang waktu itu tuh gue lagi emang nyaman sama temen-temennya loh, sama temen-temen gue. Terus abis itu udahlah kita jalan. Ada waktu itu di mana dia tiba-tiba izin gue mau mencari makan sama sahabat, sama temennya, sama teman cowoknya, tapi cuma doang. Nah sebenarnya sih ya kalau misalnya bocah-bocah yang normal sih kagak usah cemburu amat ya. Kalau gue nih bocah kagak normal tiba-tiba cemburu gitu lah. Lu marah-marah? Kagak marah-marah, tapi ngejutekin. Ngejutekin itu loh, kayak jawabnya singkat padat jelas tuh. Iya cuman gue gitu lagi Pak. Iya Oka ye gue nggak jutek gitu gue. Terus udah gitu udahlah di situ udah mulai wah ini sifat toksik gue keluar nih. Udah gitu lama-lama jadi gue yang gue bilang kayak ngebahas itu loh, gue tiba-tiba
gue tiba-tiba jalan juga sama orang Iya, lain. iya. Tapi sebenarnya bener nggak sih ya? Gue minta pendapat kalian semua nih. Sebenarnya bener nggak sih kalau misalnya kita masih single doang nih, belum terikat sama status lah, itu masih bisa dikatakan kita boleh jalan sama siapa ya? Kalau apa? Kalau Oh, masih single. Iya, kayak kita cuma deket doang nih, belum terikat sama status, ya kan? Terus itu tuh sebenarnya kita tuh boleh nggak sih kayak tetap jalan sama orang lain atau gimana? Nah, kalau jalan sebagai teman mah, emang kenapa? Emang kita nggak boleh jalan sebagai teman dengan siapapun? Iya benar, tapi kan kadang-kadang kalau yang anak-anak muda sekarang kan kayak gitu tuh kayak, oh kamu nggak setia sama aku nih, jadi terus ini ya, gitulah. iya. Hubungan tanpa status gitu maksudnya? HTS. Nah, tadi yang gue bilang tadi Pak, selama gue SMA, gue nggak ada yang terikat kan. Tapi ya jalan-jalan, kalau misalkan jalan-jalan kayak gitu gue nggak. Paling chattingan nih ya, kalau chattingan. Rame tuh. Chattingan Dan sama menurut gue sih, menurut gue misalkan chattingan kayak gue chatting sama 2 orang gitu. Pada saat itu sih gue mikirnya fine-fine aja, soalnya kan gue nggak ada terikat apa-apa nih. Sama siapapun ya. Ya. Bedanya lagi kalau lo udah ada status, misalkan let's say lo udah ada status pacaran, terus lo tetap chat sama yang lain, itu udah salah dong. Apalagi chatnya intensif, ngomongin hal-hal yang nggak berkepentingan. Kalau misalkan kayak misalkan lo kerjaan sama siapa, ini kerjaan gini-gini, ya dalam seminggu paling cuman 2, 3, 4, 5 kali, itu wajar dong. Cuman kalau yang udah chattingan secara intensif kan berarti ada sesuatu yang salah kan. Sampai chattingnya terus. Modus lah gitu ya. Apalagi punya istri. Betul. Menurut gue sih sebenarnya nggak masalah sih, Di. Masih oke-oke aja gitu. Ya kalau Tapi kadang-kadang masih single sih kayaknya sih, ya single siapa yang mau marahin ya? Aja. Nah, tapi kadang-kadang gini nih, ini seru nih. Tapi kadang-kadang selama yang lu ajak bukan cewek orang sebenarnya menurut gua. Nah, itu kuncinya. Iya, benar-benar. Tapi gini nih, lu pernah nggak sih ngalamin kayak lu deket sama orang, itu cuma deket doang, belum ada status. Nah, udah gitu, lu si cewek yang lu lagi deket ini tahu juga lu lagi dekat sama orang lain lah, lagi kayak misalnya dia tuh sering chat gue loh, dia tuh pernah main sama gue loh. Nah, sebenarnya kita nggak punya status apa-apa loh, itu kita nggak punya status apa-apa, tapi kita dicap pertama playboy, kedua fuckboy. Nah, gue mau nanya nih, itu sebenarnya gimana sih pendapat lo? Nah, gue sih nggak tahu, kalau gue sih tergantung seberapa niatan deket lu kayak gimana gitu. Kalau kan sekarang banyak ya cowok cewek sahabatan dari kecil sampai tua juga kan banyak. Iya nggak sih? Benar. Ya, kayak istri gue, dia sahabatnya kebanyakan cowok, tapi kalau lagi nongkrong ya gue ikut, gue tahu sahabat cowoknya dia, gue tahu. Ya dia sahabatnya dia telepon, dia curhat gitu kan, dan gue tahu siapa namanya si A, dan gue juga cerita dia tahu. Jadi tergantung seberapa dekatnya tuh, konteksnya kemana sih sebenarnya kalau menurut gue. Kalau penjelasan sih Pak. Kalau memang elunya memang dekat dari awal, ya memang gue deket nih, tapi gue ada rasa nih kayaknya kan yang tahu ada rasa atau enggaknya kan lu sendiri, ya nggak sih? Iya betul. Iya. Nah lu kan tinggal bisa nilai, lu ada rasa nggak sama dia. Kalau ya udah gue deket sama dia sebagai teman, gue enak ngomong, gue enak curhat dan lain-lain, tanpa mengharapkan ya ada apa-apa ke depannya, ya nggak jadi masalah gitu. Mungkin gini sih Pak, yang Audi bilang tadi, banyak banget yang cuma dekat tapi dicap langsung playboy, langsung dicap fuckboy gitu kan. Sebenarnya mungkin karena ini sih Pak, karena dia takut aja. Ih gila loh, gue belum ada satu apa kok, dia udah main sama yang lain nih gitu kan. Jadinya keluarlah statement, padahal kan dia belum tahu apa isinya. Ya menurut gue penjelasan sih Pak yang bisa ngatasin. Sebenarnya ya selain penjelasan, memang jadi kebaperan itu juga bisa jadi bumerang bagi siapapun sebenarnya. Ya nggak sih? Misalkan lu deket sama siapa, si A misalkan gitu kan, terus tiba-tiba salah satu pihak baper nih, terus ketika salah satu pihaknya dia main sama orang lain,
Lu jealous nih ngerasa marah, berarti kan itu jealous dan ada rasa berarti kan. Tuh. Bener. Iya. Berarti kalau udah jealous berarti ada rasa sesuatu sebenarnya. Pak, aku mau nanya deh, Pak. Hmm. Tanggapan Bapak sama yang namanya sahabat jadi cinta itu kayak gimana sih? Ya, nggak tahu. Gue sempat beberapa kali nonton yang siapa? Ayu Dia Big Slamet itu ya. Oh iya. Mantri menikah ya? Teman tapi menikah itu sahabat. Ya nggak ada masalah sih menurut gue. Kenapa? Oh, seorang Lu sahabat pernah nggak? Tapi gini maksudnya, misalnya kita ini konteksnya kalau anak muda ya, yang pacaran nih misalnya. Terus udah gitu si cowok ini pacaran nih sama cewek, si ceweknya punya sahabat, dan sahabatnya tuh banyak lah. Terus udah gitu, maksudnya nggak banyak amat. Terus udah gitu si cewek ini kadang-kadang sering sering teleponan sama sahabatnya, sering main sama sahabatnya, sampai-sampai bisa ngebikin itu tuh kayak cemburuan sosial gitu loh, kecemburuan sosial. Terus udah gitu, makanya yang gue pengen tanya, sebenarnya kalau cowok cemburu karena takut yang dibilang sahabat jadi cinta itu salah nggak sih? Kalau konteksnya lu udah hubungan sama cewek itu, yang namanya cemburu ya wajar-wajar aja sebenarnya. Tapi kan bisa dengan cara-cara persuasif sih menurut gue ya. Kecemburuan itu kan bisa dijelaskan dengan cara-cara persuasif, dengan lu nanya, lu tinggal obrolin sama cewek lu itu misalkan ya. Lu sama sahabat ya boleh aja sahabat gitu kan, tapi kan ada batasan-batasan tetap kan. Gitu. Dan harus ada keterbukaan sebenarnya sih gitu kalau lagi ngobrol sama sahabatnya ya, cewek itu juga harus ngomong sama lu. Ya tadi si ini nelfon buat gini gitu ya. Yang penting sama-sama saling terbuka sih menurut gua sih. Jangan ada yang diumpetin aja. Iya benar-benar. Gue ngerasa kayak gitu loh, Pak. Gue ngejalanin itu. Kebetulan gue punya sahabat dari SMP, cewek. Ya betul namanya. Jadi gue ada dari SMP tuh punya circle sendiri berlima. Kun namanya Kun. Gue punya circle gitu berlima, dan 2 cewek 3 cowok. 3 cowok ini termasuk gue salah satunya. Gue sering kontekan, sampai saat ini juga gue sering kontekan, dan paling kayak gue pernah nelfon depan cewek gue, kayak temen gue nelfon nih, sahabat gue nelfon, kayak dia nanya soal kuliah, dia kebetulan gap year, terus dia nanya kuliah segala macam, dan ya gue jelasin nih, sahabat gue dari zaman gue SMP gini. Dan itu masih oke aja, nggak ada masalah, kecuali memang gue yang entah berantah siapa tiba-tiba gue chat atau gue telepon, itu kan salah kan. Bahkan kalau sahabat beda lah konteksnya, ada sebelum bahkan bisa dibilang sebelum gue kenal lu, gue udah kenal sama dia duluan nih gitu. Jadi gue sih lihat banyak banget sampai sekarang yang bucin terlalu sampai yang toxic gitu kan. Dan kita sepakat, lu pada sepakat nggak sih kalau toxic itu nggak baik, toxic relationship itu nggak baik buat sebuah hubungan gitu kan? Sepakat. Gue yakin tuh bumerang, Pak. Iya kalau kayak, karena gue sudah married sih, jadi ya semua harus ditelan, harus gue harus menerima kekurangannya kan, harus kalau kelebihan udah nggak usah dibicarain lagi, tapi kekurangannya memang harus diterima. Tapi kan lu yang masih pacaran gitu kan, kalau udah toxic, apa yang bakal lu lakuin? Tadi yang gue bilang sih, gue pasti bakal ngomongin sih. Kalau memang itu nggak berhasil? Ya apapun kondisinya kan harus terima, bukan? Iya sih, ya tapi kan kalau misalkan toxic, ini kayaknya udah bener-bener nggak sehat nih, kayaknya gue bisa gila nih kalau begini. Kalau begitu? Gue yakin gini sih Pak, kayak gitu tuh kan habit ya, kebiasaan. Itu tuh bisa diubah dalam kurun waktu tertentu gitu. Jadi pelan-pelan, lu nggak bisa misalkan dia sukanya nelfonin lu mulu setiap jam. Lu tuh 10 menit deh misalnya. Lu bisa ubah jadi 15 menit dulu, 20, 25 sampai terus. Gitu. Kalau lu berarti solusinya kalau lu bisa suatu saat amit-amit ngalamin toxic relationship, lu bakal terus mencoba melakukan perubahan gitu ya supaya dia nggak toxic gitu. Iya dong. Selagi nggak mengandung hal-hal yang bikin ribet ya Pak. Kayak misalkan
ngomongin apa yang terjadi ITE atau segala macam gitu kan aneh tuh. Jangan deh. Kalau cuma antara kita berdua masih oke lah. Iya. Itu aja sih paling. Kalau lu kalau suatu saat lu ngalamin toxic, apa yang bakal lu lakuin, Di? Kalau dari yang pengalaman yang udah sih, yang pertama pasti kayak kita ngobrolin dulu nih, baiknya kayak gimana. Terus kalau seandainya emang berhasil dan kita lihat itu tuh problemnya tuh masih di situ-situ aja, apa makin tambah parah. Jadi kita lihat ke segi toksiknya dulu nih, kayak itu bakalan tambah parah atau makin berkurang toksiknya. Oke. Kalau misalnya syukur-syukur kalau makin berkurang, kalau makin bertambah ya mau gimana lagi, ya semua orang kagak bisa ngelak lah. Kalau misalnya yang namanya lu udah habitnya kayak gitu pasti bakalan susah diubah, bener kan? Nah kalau misalnya emang ya sekiranya emang itu kagak berhasil juga, ya itu obrolin lagi dan ya kita terima keputusannya, kayak entah itu ya bakalan lanjut lagi dengan dengan konsekuensi dengan bla 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 bla, atau kita ya udah sampai sini aja gitu masing-masing. Oke, Gitu sih. Berarti lu kalau lu lihat tingkatan toksiknya dulu ya. Atau Iya, karena kalau misalnya banget baru putus gitu ya. iya, kalau misalnya dilihat-lihat dari yang pengalaman gue yang kemarin-kemarin juga kayak gitu. Ibaratnya gue lihat nih toksiknya segimana nih. Kalau misalnya emang makin parah ya udah. Kalau misalnya emang sekira bakalan ngurang ya bisa kali dikit-dikit diubah mah. Jadi apapun itu berarti yang pertama kali bakal lu lakuin tuh mencoba melakukan perubahan supaya masing-masing nggak toksik gitu ya. Iya, Tapi gue pengen nambahin sedikit boleh nggak, Pak? Ya, Pak. Gue pernah dapat nasihat dari dosen gue, Pak. Dosen gue pernah bilang gini ke gue. Waktu itu gue lagi cerita sesuatu habis kelas. Lam, lo itu harus bisa nanganin sesuatu dengan kepala dingin. Dan juga begitu cewek lo. Karena cewek itu cerminan lu. Kalau kayak gue, istri gue cerminan gue. Tapi kalau lu kan berarti pacar juga cerminan lu. Gimana cara lu ngebawa? Itu dosen gue satu, Pak. Ya memang benar sih, karena sesuatu hal juga harus dibawa dengan kepala dingin ya nggak sih? Karena iya, apapun keputusannya kalau dibawa dengan amarah pasti nggak akan bagus. Nah, jadi komentar dia kan waktu itu gimana caranya, yang gue tangkap ya gimana caranya gue ngebawa orang ini ke hal yang lebih baik dong tentunya. Jadi kalau misalkan gue bisa nge-trigger dia untuk lebih baik kan berarti cerminan guanya dong, itu berarti gue tuh kayak dia. Tapi kalau misalkan dia misalkan dapat poinnya dari 1 sampai 10 dapat cuma 7, berarti kan guanya juga 7 gitu. Ya, mudah-mudahan lah kita dijauhkan dari hal-hal yang berbau toksik ya. Ya entah toxic relationship dengan pasangan, entah toxic relationship dengan sahabat, kan ada juga sahabat yang toksik ya nggak sih? Ketika